Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini akan mempraktekkan langsung bagaimana cara memandikan jenazah. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa untuk memandikan jenazah yang terlebih utama harus ada jenazahnya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan boneka sebagai alat praktek. Yang kedua yaitu ada meja, ada gunting yang ketiga, dan juga baskom dan juga gayung. Baskom dan gayungnya terbagi atas 3, yaitu pertama untuk air bersih harus ada gayungnya 1, air sabun harus ada gayungnya 1, dan juga air bidara harus ada gayungnya 1. Yang selanjutnya ini ada serek untuk nantinya setelah memandikan untuk mewudukkan mayit. Terus ada korek kuping. Yang ini jumlahnya harus ganjil, boleh 5-7 buah. Terus ada kain panjang. Di sini kami menggunakan 3 kain panjang. Yang pertama untuk menutupi mayit saat dimandikan, yang kedua untuk menutupi mayit saat setelah dimandikan, dan juga yang ketiga digunakan untuk melapisi tikar. Setelah mayit dimandikan akan diletakkan di atas tikar tersebut. Selanjutnya ada tikar untuk meletakkan mayit setelah dimandikan. Dan juga di sini kami menggunakan kain, atau biasanya digunakan kain untuk membersihkan tubuh mayit. Di sini jumlahnya ganjil karena orang yang memandikan mayit itu berjumlah 3, 5 atau 7 orang, harus ganjil. Baiklah, silakan disaksikan videonya. Baiklah, langkah pertama yaitu kita mengarahkan mayat tersebut ke arah kiblat, yang mana kiblat itu merupakan suatu hal yang sangat penting ketika suatu mayat itu sudah meninggal. Nah, langkah kedua yaitu kita harus menggunting pakaian yang ada pada mayat tersebut. Jika mayat itu menggunakan pakaian, kita harus mengguntingnya dengan perlahan. Langkah selanjutnya ketika sudah menggunting pakaian mayat, selanjutnya kita harus menutupkan mayat tersebut menggunakan sarung atau kain panjang yang bertujuan agar auratnya tertutup dengan rapi. Baiklah, langkah selanjutnya kita membaca doa istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu istinja'a li hadhil mayitati fardhan kifayati lillahi ta'ala. Setelah membaca doa istinja, kita siram mayit itu perlahan dari ujung rambut hingga ujung kaki sebanyak 3 kali. Dan airnya tidak boleh putus sama sekali. Baiklah, langkah selanjutnya kita dudukkan mayit tersebut dan pencet perutnya bertujuan agar kotoran yang ada di perutnya dapat keluar secara perlahan. Sambil disiram secara perlahan juga. Sebanyak 3 kali. Sampai mayit itu bersih dari kotoran yang ada di dalam perutnya. Setelah mayit dibaringkan lagi, langkah selanjutnya kita mendoakan atau membacakan doa mandi mayit atau mandi jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla li hadhil mayitati fardhan kifayati lillahi ta'ala. Langkah selanjutnya kita siramkan mayit tersebut dari ujung rambut hingga ujung kaki sebanyak 1 kali. Kemudian disiram lagi bagian sebelah kanan itu 1 kali. Dan siramkan lagi sebelah kirinya sebanyak 1 kali dari ujung rambut hingga ujung kaki sebanyak 1 kali. Selanjutnya balutlah tangan kita dengan perca yang lain. Kemudian bersihkan mulut dan gigi, hidung dan telinga. Setelah itu balutlah tangan kita dengan perca. Setelah itu barulah membersihkan yang kotor-kotor pada seluruh bagian tubuh mayit sampai bersih. Nah, di dalam langkah ini kita membersihkannya dengan secara pelan-pelan, dan bisa juga bagian tubuh pada mayit itu hanya ditutupkan
bagian kemaluannya saja. Nah, sambil disiram air selama kita membersihkannya. Airnya tidak sampai berhenti. Nah, air di sini kita menggunakan air bersih. Kita bersihkannya secara perlahan-lahan. Langkah selanjutnya, bersihkan mulut dan gigi serta hidung dan telinga. Di bagian tubuh mayit yang ada lubang, jadi di sana harus dibersihkan satu persatu dengan menggunakan alat pembersih seperti pada video ini. Semuanya sampai ujung kaki. Dan dibersihkan selama kita melakukan pembersihan tersebut. Airnya harus lancar dikarenakan itu sangat mempengaruhi ketika kita membersihkan kotoran yang ada pada tubuh mayit. Langkah selanjutnya yaitu barulah mandi air 9. Yang pertama, mandi air sabun bercampur limau. Nah, kita miringkan terlebih dahulu mayit bagian sebelah kanannya dan siram sebanyak 3 kali. Barulah kita siram sebanyak 3 kali dari ujung rambut hingga ujung kaki sebanyak 3 kali menggunakan air sabun. Langkah selanjutnya kita miringkan mayit sebelah kiri. Kita siram sebanyak 3 kali bagian kiri mayit. Langkah selanjutnya kita telentangkan mayit dan siram sebanyak 3 kali dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kita siramkan mayit tersebut dari ujung rambut hingga ujung kaki sebanyak 3 kali menggunakan air bersih. Langkah selanjutnya kita berwudu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu wudu al-hazil maitati fardan kifayati lillahi ta'ala. Dan kita membasuhkan terlebih dahulu di bagian muka sebanyak 3 kali. Dan dilanjutkan dengan tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali. Setelah itu tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali. Dan bagian rambutnya sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya bagian telinga sebelah kanan sebanyak 3 kali. Dilanjutkan sebelah kiri 3 kali. Dan langkah terakhir yaitu kaki kanan sebanyak 3 kali. Dan kaki kiri sebanyak 3 kali. Kemudian langkah terakhir kita ganti kain yang sudah basah atau kain yang digunakan saat kita memandikan mayit dengan menggunakan kain yang bersih atau kain yang tidak basah seperti yang ada di video ini. Langkah terakhir kita angkat mayit dengan menggunakan
tangan secara perlahan dan kemudian diletakkan pada tempat yang seharusnya akan dikafankan. 井上は一度引いた線を修正することはない。常に一発勝負。